Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I am Wildan Adri Kalamin Nabil. Welcome back to my YouTube channel. So, in this nice occasion, I would like to talk about simple present tense. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang simple present tense. Wildan Adri Kalamin Nabil, SPD. Oke. What is the simple present? Sebelum kita masuk ke tema umumnya, apa itu simple present, kita harus terlebih dahulu mengetahui. According to Cambridge Dictionary, we use the present simple to talk about regular or habitual events. We often use always, often, usually, sometimes, never, and other frequency adverbs. Jadi, secara ringkas, simple present itu yang perlu kita ketahui bahwa salah satu tenses yang berfungsi untuk menyatakan aktivitas sehari-hari. Yang pertama. Kemudian yang kedua untuk menyatakan kebenaran umum, dan yang ketiga untuk menyatakan aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Ciri-ciri dari simple present itu kita lihat di sini ada kata-kata always, often, usually, sometimes, never, dan other frequency adverbs atau kata keterangan lain seperti itu. The meaning of present itself is the period of time that is happening now, not the past or future. Jadi makna dari present itu sendiri sebenarnya adalah periode waktu yang terjadi di masa sekarang, not the future or past, bukan untuk di masa lalu ataupun di masa yang akan datang. Let's see for more information about simple present. Nah, seperti yang saya katakan barusan, simple present itu berfungsi untuk menyatakan aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang atau habits, kebiasaan sehari-hari. Contohnya, I always drink coffee at work. She gets up at 7 a.m. every day. Ini kan di sini ada ciri-ciri always. Ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat simple present. Kemudian yang selanjutnya, fungsinya adalah general facts atau truths. Jadi untuk menyatakan kebenaran umum. Contohnya, the earth is not flat, the sun rises in the east, dan lain sebagainya. The sun rises in the east, ini kan sebenarnya kebenaran umum. Artinya adalah matahari terbit dari timur. Itu salah satu fungsinya dari simple present dan ciri-cirinya. Yang terakhir itu adalah true in the present atau kejadian yang benar atau sesuatu yang dapat kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan aktivitas sehari-hari. Contohnya, he works on Wall Street. She is 60 years old. Itu salah satu contoh dari simple present. Nah, untuk formula of simple present itu sebenarnya ada dua, ada verbal dan nominal. Kita bahas yang verbal terlebih dahulu. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri simple present yang verbal itu adalah kalimat yang kata kerjanya terdiri dari verb atau tidak terdiri dari anggota to be. Ya, ciri-cirinya itu pasti ada kata kerjanya. Kata kerja dalam simple present itu ciri-cirinya adalah verb 1 atau verb 1 seperti itu. Kemudian ini kalimat positif. Yang pertama ini kalimat positif. Subject, verb 1, S or IS, object, kemudian ketambahan adverb. Yang negatif itu harus ketambahan not. Ciri-cirinya adalah do or does plus not plus verb 1 plus object. Kemudian interrogatifnya do or does plus subject plus verb 1 plus object plus adverb tanda tanya. Jangan lupa tanda tanya. Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat contoh berikut ini. Untuk kalimat positif misalkan she watches the television in the living room. Di sini kata she adalah subjek di kalimat positif. Kemudian watches ini adalah verb 1 yang ketambahan es. Kenapa? Karena subjeknya adalah she. Sebenarnya verbnya itu adalah watch. Kemudian ketambahan es, watches. Kemudian objeknya adalah the television dan in the living room ini adalah adverb. Untuk kalimat negatifnya, seperti yang saya katakan barusan, ada does not di sini. She tetap menjadi subjek. Kemudian di sini bedanya. Watch sudah kembali ke bentuk aslinya, tidak ketambahan es. Kenapa?
karena es-nya sudah diambil oleh does di sini. Seperti itu ya. Watch the television in the living room. Kalau yang interrogatif, does she watch the television in the living room? Dibalik saja. Does ditaruh di awal, she-nya ditaruh setelahnya does. She kan kalau di kalimat negatif itu ditaruh di awal kan, dan di positif juga ditaruh di awal seperti itu. Kalau di interrogatif, does she dibalik. Contoh lain, they watch the television in the living room. Tadi watch di sini ketambahan es, lalu kenapa kok di sini tidak ditambahkan es? Karena subjeknya they. Itu bedanya. Kemudian negatifnya tadi di sini does, kenapa kok di sini do? Karena subjeknya they. Ini tetap dibalik, do they. Oke? Itulah simple present. Nah, untuk lebih jelasnya penggunaan do or does atau SES itu ada di sini. Kalau I, you, they, we itu menggunakan do di kalimat negatif. Kalau he, she, it, kata kerjanya di kalimat positif itu pakai s atau es. Dan ketika di kalimat negatif menggunakan does, bukan do. Oke, klik this for more information. Ya, sekarang kita bagaimana menambahkan s atau es. Ketika kata kerjanya S atau Z akhirannya, ataupun SH, CH, X atau O, maka akhirannya langsung kita tambahkan ES. Ya, contohnya, he, ini subjeknya he. Kemudian pass, maka ketambahan ES. Bukan langsung pass, nanti double 3 nanti, pass. Tapi passes. Ini waltzes, washes, watches, fixes, goes, studies. Itu ya. Nah, untuk ketambahan S atau tidak, itu biasanya ada dua kemungkinan. Ketika huruf akhirnya itu berupa Y, dan sebelumnya adalah huruf konsonan itu terdiri selain dari A, I, U, E, O, maka ketambahan ES, namun Y-nya harus diganti I. Contohnya, study, yang awalnya Y di belakang akhirannya, Y-nya diganti I, kemudian ditambah ES. Ya, tapi ketika ada Y di akhirannya, namun sebelumnya adalah huruf vokal, maka Y-nya ini jangan diganti S, langsung saja ditambahkan S. Ya, place. Itu bedanya. Bedanya terletak di sebelum huruf Y. Apakah itu huruf vokal atau huruf konsonan. Itu. Selanjutnya, formula simple present yang kedua terkait simple present nominal. Nah, kalau kalimat nominal, ciri-cirinya adalah kalimat yang kata kerja utamanya beranggotakan to be. Ini dia. Kalau kalimat verbal tadi tidak beranggotakan to be, melainkan kata kerja asli. Ya. To be itu apa? Terdiri dari is, mr. Kemudian nanti ada tricomplement. Tricomplement itu terdiri dari adjective, noun, dan adverb. Ini kalimat positifnya. Subject plus is, mr plus tricomplement. Kalau negatif, subject is, mr plus not. Ada not-nya karena negatif. Tricomplement. Dan kalimat interrogatifnya dibalik seperti kata saya barusan. Is, mr plus subject plus tricomplement. Dan jangan lupa tanda tanya. Contohnya misalkan, for example, he is happy. He sebagai subjek, is sebagai to be tadi, kemudian happy sebagai adjective. Kita bisa pilih antara menggunakan adjective kah, atau noun, atau adverb. Yang penting terdiri dari tiga ini. Kalau kalimat nominal, adjective, noun, dan adverb. Kalau dinegatifkan menjadi he is not happy. Diinterogatifkan dibalik, is he happy? Nah, seperti itu ya. Nah, contoh lain, I am a student. Negatifnya I am not a student. Kemudian interrogatifnya are you a student? Seperti itu. Mungkin teman-teman kebingungan, kenapa kok dari awal itu sudah subjeknya I, ketika diinterogatif menggunakan you? Kenapa? Karena ketika orang Inggris itu berbicara tidak pernah mereka mengatakan